Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, Ibu memohon maaf karena belum bisa melaksanakan janji Ibu untuk menyampaikan atau membahas materi di bab 3. Karena pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi terakhir di bab 2, yaitu nilai-nilai budaya masyarakat pada masa praaksara yang masih bertahan bahkan hingga sekarang. Jadi ternyata ada beberapa budaya, hasil budaya atau kebudayaan yang merupakan warisan dari nenek moyang kita terdahulu. Namun ada yang kita sadari atau ada yang bahkan sama sekali tidak sadar bahwa itu merupakan warisan dari nenek moyang kita terdahulu. Tuh, untuk lebih jelasnya akan kita bahas bersama-sama saat ini. Jadi pada masa praaksara tingkat lanjut, itu hasil-hasil budaya dan kebudayaan yang dihasilkan pada masyarakat yang hidup pada masa itu sudah berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah hasil budaya abstrak atau non-fisik. Sebenarnya, hasil budaya abstrak atau non-fisik ini sudah mulai muncul pada masa bercocok tanam. Contohnya adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun, pada masa awal kemunculannya, hasil budaya yang mendominasi pada masa tersebut adalah hasil budaya fisik atau berwujud. Seperti yang Ibu kemukakan di materi sebelumnya, itu banyak hasil-hasil budaya fisik. Contohnya adalah kapak lonjong, kapak genggam, kapak persegi, dan alat-alat yang lain yang membantu kehidupan manusia pada masa itu. Kemudian, pada akhir dari masa praaksara, perkembangan dari hasil budaya atau kebudayaan non-fisik ini berkembang cukup pesat. Itu dikarenakan masyarakat sudah mulai mengalami kepercayaan yang lebih terhadap roh-roh nenek moyang dan kekuatan-kekuatan yang melampaui manusia. Nah, kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang dan kekuatan yang melampaui manusia tersebut diwujudkan dalam bentuk upacara-upacara penghormatan terhadap roh nenek moyang dan kekuatan yang dianggap melampaui manusia itu. Jadi, pada masa itu banyak dilakukan upacara penghormatan, baik itu terhadap roh nenek moyang dan kekuatan-kekuatan yang dianggap melampaui manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia praaksara yang hidup pada akhir dari masa praaksara ini sudah mulai sadar akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Mereka sadar bahwa hidup ini hanya sementara, bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang selanjutnya, meskipun mungkin konsep beragama salah satunya agama Islam itu belum dikenal, tapi tujuan hidup dan makna dari hidup, bahwa hidup itu adalah sementara dan bahwa mereka akan mengalami hidup selanjutnya, itu sudah ada pada masa ini. Kemudian pada masa ini masyarakatnya juga sudah mulai sadar akan komunitas. Jadi kesadaran akan sebuah komunitasnya sudah terbentuk, bahwa mereka hidup di dalam kelompok-kelompok tertentu, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar. Nah, ketika mereka hidup di dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, mau tidak mau mereka harus hidup berdampingan dengan orang lainnya. Ketika mereka hidup berdampingan, ada hak dan kewajiban, dan ada juga aturan yang dibuat dan disepakati bersama. Karena kan mereka tidak hidup sendiri, mereka hidup bersama-sama. Jangan sampai kemudian hak dan kewajiban kita dan hak dan kewajiban orang lain di dalam kelompoknya itu saling bersinggungan. Makanya ada aturan-aturan yang dibuat di dalam kelompok tersebut. Dan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh kelompok tersebut kemudian dilembagakan, seperti itu. Selain tadi ada kesadaran tentang tujuan hidup, kesadaran sebagai komunitas, ada juga kesadaran tentang makna hidup. Jadi, masyarakat pada masa itu sudah mulai berpikir bahwa hidup itu harus bermakna dan dimaknai. Bukan cuma hanya makan, memenuhi kebutuhan, kemudian menunggu kematian. Tidak seperti itu, tapi hidup itu harus bermakna dan dimaknai. Dan dari hasil pemaknaan terhadap hidup tersebut, muncullah nilai-nilai, norma-norma di dalam masyarakat.
Selain nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat, ada juga etos kerja, sikap perilaku, ritual keagamaan, dan juga lain sebagainya. Itu sebagai akibat dari masyarakatnya yang mulai memaknai hidup, sadar akan hidupnya sebagai komunitas, bukan cuma individu, tapi dia hidup di tengah-tengah masyarakat, terus juga sadar akan tujuan hidupnya. Kemudian, karena tadi masyarakatnya, manusianya sudah mulai sadar akan hidup sebagai anggota dari komunitas tertentu, sudah sadar akan makna hidup dan ingin hidup yang dimaknai, terus juga sadar akan tujuan hidup. Masyarakatnya tidak hanya ingin memiliki pengetahuan ini untuk generasinya saja. Masyarakat ini ingin mewariskan pengetahuan tersebut, pengalaman tersebut kepada generasi selanjutnya sebagai bekal untuk generasi selanjutnya dalam menjalani hidup. Nah, keinginan untuk mewariskan bekal-bekal hidup berupa hasil budaya abstrak ini kemudian menjadi salah satu tradisi yang nantinya akan kita bahas sebagai tradisi lisan dan juga folklor. Untuk tokoh yang yang mewariskan nilai-nilai hidup tersebut, itu ada keluarga, lingkungan masyarakat, dan penatua atau tokoh-tokoh atau sesepuh di dalam komunitas masyarakat tersebut. Kemudian, pewarisan nilai-nilai hidup tersebut itu ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah secara langsung. Secara langsung itu seperti apa? Jadi, masyarakat, keluarga, lingkungan, atau sesepuh di komunitas tersebut langsung memberikan nasihat-nasihat atau petuah-petuah kehidupan terhadap generasi berikutnya sebagai bekal dalam menjalani hidup. Nah, cara yang kedua adalah cara secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu bagaimana? Jadi, pewarisan nilai-nilai hidup secara tidak langsung itu melalui cara hidup. Dan selanjutnya adalah melalui dongeng, legenda, dan mitos-mitos yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, dongeng-dongeng, mitos, dan juga legenda yang nantinya akan diwariskan kepada generasi selanjutnya terangkum di dalam tradisi lisan dan juga folklor. Untuk lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan tradisi lisan dan juga folklor akan kita bahas sekarang. Jadi, tradisi itu dimulai dari kata tradisi ya. Jadi, tradisi itu berasal dari bahasa Latin tradition, yang artinya menyampaikan atau meneruskan. Itu juga diambil dari bahasa Inggris yang sama, tradition juga, dan memiliki arti yang sama dengan bahasa Latin tadi, yaitu menyampaikan atau meneruskan gitu. Untuk arti dalam bahasa Indonesianya sendiri, tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu hal yang disampaikan atau diteruskan ke generasi selanjutnya. Jadi ada sesuatu yang disampaikan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya yang akan melanjutkan hidup. Nah, tadi selain arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi juga diartikan sebagai suatu adat atau kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang diwariskan gitu. Jadi ada beberapa arti dari kata tradition dan juga tradisi. Tapi merujuk kepada hal yang sama, bahwa ada sesuatu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Contoh dari tradisi adalah misalkan pesan, kesaksian, dongeng, ucapan, nyanyian, pantun, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh tradisi atau sesuatu yang diwariskan. Tadi ada pesan berupa misalkan petuah atau nasihat, terus juga ada kesaksian, ada dongeng, ucapan, dan masih banyak lagi yang termasuk ke dalam tradisi. Terus yang selanjutnya, yang dimaksud dengan tradisi lisan itu apa? Tradisi lisan itu adalah upaya menyampaikan adat istiadat, kebiasaan atau perilaku dalam bentuk ucapan. Kenapa sih dalam bentuk ucapan? Kenapa tidak ditulis saja biar
lebih jelas, biar lebih rinci. Karena kan ini kita bahasnya masa praaksara. Masa praaksara ini kan disebut dengan masa yang belum dikenal tulisan. Makanya pewarisan nilai-nilai kehidupan, terus nilai-nilai adat, kebiasaan, dan perilaku diwariskan dalam bentuk lisan atau ucapan kepada generasi selanjutnya. Nah, menurut salah satu tokoh sejarah di Indonesia, yaitu Bapak Kunto Wijoyo, tradisi lisan ini bisa digolongkan sebagai sumber sejarah. Kenapa bisa seperti itu? Kan sumber sejarah katanya, kalau misalkan kalian mencari lebih lanjut ya, apa yang dimaksud dengan sumber sejarah? Sumber sejarah adalah bukti-bukti atau data yang kemudian bisa menjelaskan tentang suatu peristiwa sejarah. Kan ini tidak ada buktinya. Tradisi lisan itu kan tidak ada bentuknya, tidak bisa disentuh. Tapi menurut Kunto Wijoyo, karena ini konteksnya adalah masa praaksara, maka jika kita ingin tahu bagaimana kehidupan, kebiasaan, dan perilaku yang terjadi pada masa tersebut, kita harus melihat pada tradisi lisan yang berkembang. Misalkan kita ingin melihat bagaimana kehidupan masa praaksara masyarakat Sunda, berarti kita harus mempelajari bagaimana tradisi lisan yang berkembang. Nah, dari sana kita akan mendapatkan penjelasan bahwa ternyata begini loh kehidupan masyarakat masa praaksara orang Sunda, atau misalkan orang Jawa, orang Betawi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada folklore. Jadi, tradisi lisan yang tadi panjang lebar Ibu jelaskan itu termasuk di dalam folklore. Folklore sendiri itu memiliki arti folk itu rakyat dan lore itu tradisi. Jadi tradisi rakyat. Hanya tradisi rakyat ini cakupannya lebih besar daripada tradisi lisan. Jadi folklore ini bukan hanya tadi dongeng, terus mitos, legenda, dan lain sebagainya, tapi ditambah juga dengan tari-tarian, nyanyian rakyat, terus arsitektur rakyat, kerajinan tangan rakyat. Itu juga merupakan salah satu yang diwariskan nantinya kepada generasi selanjutnya. Kemudian, untuk lebih jauhnya, folklore ini mempunyai ciri-ciri. Ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa itu adalah folklore. Ciri yang pertama, pewarisannya dilakukan secara lisan tadi. Jadi, dari generasi yang lalu ke generasi selanjutnya diwariskan secara turun-temurun melalui lisan atau ucapan atau perilaku sehari-hari yang diucapkan, misalkan. Terus ciri yang kedua adalah tradisional atau terikat pada aturan baku dan bentuk baku dari aturan tradisional itu. Jadi ternyata ada aturan-aturan tradisional yang mengikat dari folklore ini. Yang ketiga, ciri yang ketiga dari folklore adalah anonim atau pengarangnya tidak diketahui. Jadi biasanya ciri dari folklore ini yang berkembang di masyarakat itu tidak diketahui siapa pengarangnya. Beda dengan sekarang kan, banyak novel yang tersebar, banyak lagu-lagu yang tersebar, itu ada pengarangnya, ada nama penciptanya, kita tahu latar belakang orangnya, bisa kita cari tahu gitu. Beda dengan folklore, itu kita tidak tahu siapa pengarangnya, siapa yang membuat lagu ini, siapa yang membuat pantun atau dongeng ini, kita tidak akan tahu. Itu karena ciri dari folklore. Yang keempat, gaya bahasanya hiperbola dan juga klise. Hiperbola itu apa? Jadi dilebih-lebihkan. Klise itu jadi tidak langsung mengucapkan yang sebenarnya. Misalkan ya, contoh, kalau misalkan orang zaman dulu mengungkapkan bahwa perempuan itu sangat cantik di dalam sebuah puisi, itu tidak akan seperti itu, tapi wajah perempuan itu bagaikan bulan purnama. Nah, seperti itu. Jadi ada gaya bahasa hiperbola atau melebih-lebihkan, dan ada klisenya, tidak langsung merujuk kepada apa yang dimaksud gitu. Ciri yang kelima adalah punya fungsi penting di masyarakat. Fungsinya ada 4, yaitu sebagai sarana pendidikan, hiburan, protes sosial, dan menyampaikan keinginan yang paling terpendam. Itu ya ciri-ciri dari folklore.
Oh, ternyata ada ciri terakhir ya. Ciri terakhir dari folklore adalah milik bersama masyarakat pendukungnya. Jadi kalau folklore itu tidak bisa diklaim oleh satu orang tertentu. Itu milik bersama masyarakat pendukungnya. Misalkan nyanyi-nyanyian zaman dulu dari masyarakat Sunda, misalkan nyanyian Cincang Keling, itu kan tidak ada penciptanya, dan terus itu milik siapa? Itu milik masyarakat pendukungnya, milik masyarakat Jawa Barat, seperti itu. Itu merupakan ciri-ciri dari folklore. Selanjutnya, ternyata folklore ini ada bentuk-bentuknya, dan menurut J.H. Brunvan itu ada 3 bentuk folklore. Bentuk yang pertama adalah folklore lisan. Folklore lisan ini contohnya adalah bahasa rakyat, diantaranya logat, terus julukan, dan gelar kebangsawanan. Misalkan kalau orang-orang Batak atau orang-orang Sumatera itu kan punya gelar di belakang namanya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari folklore lisan yang diwariskan dari nenek moyangnya. Terus ada juga contoh folklore lisan yang lain, yaitu puisi rakyat. Puisi rakyat contohnya adalah gurindam dan syair. Kalau misalnya kalian ingin tahu lebih lanjut bagaimana bentuk dan isi dari gurindam dan syair, bisa kalian search di Google. Selanjutnya, masih dari contoh folklore lisan, ada prosa rakyat. Prosa rakyat ini contohnya adalah mitos, dongeng, dan juga legenda. Selain itu, ada juga ungkapan-ungkapan tradisional. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari folklore lisan. Yang kedua adalah folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan ini merupakan campuran antara folklore lisan dan juga folklore bukan lisan. Contohnya adalah kepercayaan, teater, terus tarian, pesta, nyanyian rakyat, adat istiadat, upacara, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari folklore sebagian lisan. Nah, yang ketiga ada folklore bukan lisan. Jadi folklore bukan lisan ini lebih kepada benda nyata. Contohnya adalah arsitektur rakyat, kerajinan tangan, terus kuliner berupa makanan dan minuman tradisional. Itu juga warisan ya. Kalau misalnya kita tidak sadari, itu merupakan warisan. Kan beda-beda makanan tradisional Sunda, Jawa, Betawi, Sumatera juga ada, Minang, ada Batak. Itu beda-beda warisan kuliner tradisional, baik itu makanan dan minumannya. Selanjutnya ada juga pakaian dan perhiasan tradisional. Kita juga tahu kan ya, ada pakaian adat yang berkembang di daerah kita masing-masing gitu, untuk mencirikan bahwa kita tuh dari sini loh, dari daerah ini loh. Nah, itu merupakan contoh dari folklore bukan lisan gitu. Itu warisan dari nenek moyang. Selanjutnya ada jenis-jenis folklore. Ada beberapa jenis folklore. Yang pertama adalah mitos. Kalian mungkin sebagian ada yang tahu ya mitos itu apa, tapi di sini akan Ibu jelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan mitos. Jadi, mitos itu adalah kisah tentang dewa-dewi atau manusia setengah dewa, tentunya punya kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Terus, kisah-kisah ini biasanya dianggap benar-benar terjadi oleh masyarakat pendukungnya atau yang punya cerita atau yang menceritakan cerita atau kisah tersebut. Dan mitos ini terjadi di masa lalu. Biasanya mitos ini menceritakan tentang bagaimana terjadinya alam semesta, bagaimana terjadinya dunia, bagaimana terjadinya topografi dunia, terus menceritakan petualangan dewa-dewi atau kisah percintaan dewa-dewi tadi. Jadi ini mitos ini banyak berkembang di masyarakat. Mungkin kita sebagai masyarakat Sunda atau di antara kalian ada yang merupakan keturunan orang Jawa, orang Sulawesi, atau bahkan dari Papua, itu punya mitosnya sendiri-sendiri. Bisa nanti kalian cari dan
mempelajari mitos-mitos tersebut. Yang kedua dari jenis folklore itu ada legenda. Sebenarnya ada beberapa kesamaan antara mitos dan legenda. Legenda juga merupakan kisah yang dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau masyarakat penutur dari kisah atau cerita tersebut. Namun perbedaannya adalah ketika mitos menceritakan tentang dewa-dewi, jadi mustahil banget, kayak yang hayalan banget. Kalau misalkan legenda ini menceritakan tokohnya tokoh duniawi, artinya menceritakan tentang manusia. Ciri yang selanjutnya dari legenda adalah legenda ini diceritakan terjadi di masa lalu, tapi masa lalu yang belum terlampau lama, jadi masih dekat-dekat gitu masa lalunya itu di dalam legenda. Selanjutnya, manusia yang diceritakan di dalam legenda ini punya kekuatan ajaib, punya kekuatan supranatural yang melebihi manusia-manusia lainnya. Selain itu juga biasanya dibantu oleh hal-hal atau makhluk-makhluk gaib di dalam legenda ini ya. Terus kesamaan selanjutnya adalah bahwa kisah dari legenda ini milik bersama masyarakat penuturnya. Tapi kisah di dalam legenda ini biasanya sering menyimpang. Jadi misalkan dari generasi A ke generasi B ke generasi C itu ada penyimpangan atau ada perbedaan cerita. Karena kan tadi anonim atau penciptanya atau pembuatnya tidak diketahui siapa, dan juga tidak jelas ceritanya karena tidak ditulis tadi. Makanya dari misalkan generasi A ke generasi B itu biasanya ada penyimpangan atau ada cerita yang berbeda gitu. Selanjutnya ini juga diwariskan dari generasi satu ke generasi selanjutnya sebagai cerita rakyat. Terus biasanya ada ajaran kebaikan yang melawan keburukan. Jadi ini bisa dijadikan sebagai pedoman moral dalam menjalani kehidupan. Nah, menurut Jihad Brunfan lagi, si legenda ini dikategorikan menjadi 4, yaitu legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perseorangan, dan legenda asal-usul tempat. Untuk legenda keagamaan sendiri, itu biasanya mengisahkan atau menceritakan tentang pemuka agama atau ulama tertentu yang tentunya mengalami kesaktian atau kemampuan di luar dari manusia-manusia lainnya. Contoh legenda keagamaan sendiri itu adalah salah satunya Wali Songo yang merupakan penyebar agama Islam di Jawa. Gitu. Untuk yang kedua adalah legenda alam gaib. Jadi legenda alam gaib ini menceritakan tentang hubungan manusia dengan alam gaib atau makhluk-makhluk gaib seperti siluman, sundel bolong, terus genderuwo, itu masuk ke dalam legenda alam gaib. Contohnya tadi cerita-cerita tentang siluman, hantu-hantu pocong, sundel bolong yang kayak gitu, itu masuk ke dalam legenda alam gaib. Yang ketiga ada legenda perseorangan. Jadi legenda perseorangan ini mengisahkan tentang orang tertentu yang punya kekuatan luar biasa, atau misalkan punya cerita yang luar biasa, yang dianggap luar biasa. Contohnya adalah Lutung Kasarung kalau misalkan dari Jawa Barat. Terus ada cerita Si Pitung dan Nyai Dasima dari Betawi. Kalau misalnya untuk contoh lainnya bisa kalian cari sendiri. Yang terakhir ada legenda tentang asal-usul tempat atau terjadinya atau terbentuknya tempat tersebut. Itu mengisahkan bagaimana misalkan suatu tempat itu bisa ada, bisa terbentuk. Salah satu contohnya adalah legenda Tangkuban Parahu dari Jawa Barat, terus legenda Danau Toba, ada juga legenda Banyuwangi. Itu merupakan contoh-contoh dari 4 kategori legenda. Selanjutnya, jenis folklore yang ketiga adalah dongeng. Dongeng itu bersifat fiktif dan imajinatif, jadi benar-benar di luar nalar. Kalau misalkan tadi dianggap
di luar nalar, ini lebih di luar nalar lagi. Karena ini bersifat fiktif atau ceritanya dianggap hayalan dan juga imajinatif. Ciri selanjutnya dari dongeng adalah diwariskan atau turun-temurun tentunya, karena ini kan folklore. Yang ketiga tadi di luar nalar. Yang keempat anonim. Jadi tidak diketahui siapa yang membuat, siapa yang mengarang. Tiba-tiba ada aja dongeng tersebut. Terus dongeng ini digunakan sebagai sarana hiburan dan ajaran moral serta sindiran. Jadi di dalam dongeng biasanya itu ada untuk hiburan, jadi untuk senang-senang saja. Ada juga sebagai ajaran moral, artinya mengajarkan kebaikan, apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terus ada juga yang dongeng berupa sindiran gitu. Untuk contohnya sendiri, dongeng mungkin kalian sudah familiar ya. Dongeng fabel salah satu dongeng berjenis fabel. Fabel itu apa? Dongeng yang menceritakan tentang dunia hewan atau binatang, tapi di dalam cerita ini hewan ini memiliki tingkah laku seperti manusia. Jadi bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan binatang lain dalam bahasa manusia, terus juga memiliki tingkah laku seperti manusia. Itu di dalam fabel, dongeng yang menceritakan tentang dunia hewan gitu. Yang selanjutnya ada nyanyian rakyat, itu masih jenis folklore ya, nyanyian rakyat. Jadi nyanyian rakyat ini adalah teks dan lagu yang disatukan. Biasanya nyanyian rakyat ini mempunyai fungsi sebagai hiburan, penyemangat, pemelihara sejarah, dan juga protes sosial. Itu nyanyian rakyat. Mungkin kalian juga ada beberapa yang mengetahui nyanyian-nyanyian rakyat yang masih bertahan hingga sekarang. Yang terakhir itu ada upacara. Upacara merupakan tindakan yang terikat aturan-aturan tertentu. Aturan tertentu siapa? Yaitu aturan kepercayaan, agama, dan juga adat istiadat. Contohnya adalah upacara penguburan mayat, upacara sebelum perang, upacara pendirian rumah, dan lain sebagainya. Mungkin kalian juga sudah sedikit tahu ya. Salah satu contoh dekat kitanya adalah upacara 7 bulanan. Itu merupakan salah satu warisan dari nenek moyang kita. Nah, tapi ternyata tradisi atau misalkan adat istiadat yang sampai sekarang masih bertahan ini rawan akan kepunahan. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus berupaya melestarikan dan menjaga bagaimana caranya agar adat istiadat tersebut tetap hidup di masyarakat kita dan menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Jangan sampai generasi selanjutnya tidak tahu identitas diri mereka dan tidak tahu bagaimana adat istiadat yang berkembang pada masa sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa upaya untuk melestarikan adat istiadat tersebut. Yang pertama adalah menguatkan peran masyarakat pendukung. Jadi di sini masyarakat mempunyai peran penting dalam pewarisan adat istiadat tersebut. Yang kedua adalah memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah. Jadi bagaimana caranya adat istiadat yang berkembang di masyarakat kita dimasukkan sebagai salah satu bahan ajar di sekolah. Makanya kan kita di sekolah belajar seni, baik itu seni rupa, seni musik, dan lain sebagainya. Ada yang tradisionalnya gitu, biar kita tidak lupa, biar kita tahu bahwa kita punya warisan dari nenek moyang kita. Dan yang terakhir adalah kreatif dan inovatif dalam mengemas tradisi. Jadi mungkin kalau misalkan kalian yang sekarang sedang gandrung menyukai drama-drama Korea, itu tidak sedikit drama Korea yang mengangkat cerita tentang kerajaan, yang mengangkat tentang tradisi-tradisi Korea gitu. Jadinya kita bisa berkaca dari Korea bagaimana mengemas tradisi, bagaimana masyarakatnya sehingga tidak lupa akan tradisi dan jati diri mereka sebagai bangsa Korea. Kita juga bisa meniru dari masyarakat Korea tersebut. Nah, sekian dulu pematerian kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.